Hai semuanya, jadi kali ini gue pengen ngasih opini gue mengenai beberapa film yang masuk di nominasi Oscar kali ini. Karena kemarin listnya udah keluar ya, cuma gue agak telat sih untuk ngelihatnya. Jadi dari semua list yang ada di sini, itu hampir semuanya udah gue tonton. Yang belum gue tonton itu ada dua film, yaitu Woman Talking sama Tar. Sisanya gue udah nonton semua, dan udah pernah gue review juga di channel ini. Dan buat gue sendiri untuk yang tahun ini ya, agak sedikit seimbang sih, atau bisa dibilang cukup seimbang ya. Gue bisa ngelihat ada beberapa yang lebih dijagokan juga, dan gue akan ngebahas satu persatu. Yang pertama itu ada Top Gun. Ini salah satu film yang gue suka banget di tahun kemarin, bahkan masuk di top 5 gue ya untuk film terbaik di tahun kemarin juga. Nggak cuma ada action tapi punya nyawanya, dan buat gue sendiri film ini sangat layak sih untuk masuk di nominasi. Terus ada Woman Talking, itu gue belum nonton, cuma kelihatan dari trailer feeling gue kayaknya bukan film yang dijagokan juga. Dan selanjutnya itu ada Everything Everywhere All at Once. Salah satu film yang cukup unik buat gue. Di antara semuanya ini kayaknya contender terkuat ya dari yang ada di list ini, dan feeling gue juga ini yang akan memenangkan Best Picture. Secara film juga terhitung oke, ada diversity juga di mana di sana tuh lagi sangat ngepus banget ya untuk hal-hal seperti ini. Terus ada Banshees of Inisherin. Ini termaksud film yang gue suka di tahun kemarin, masuk di top 5 gue juga. Dari sisi cerita, terhitung solid, relatable. Mungkin dari semua list yang ada di sini, kayaknya ini yang paling deket dengan kehidupan kita sih. Sehari-hari banget dari sisi topik, tentang pertemanan, dan sangat layak juga sih untuk masuk di sini. Gue rasa ini juga punya chance yang besar ya untuk menang. Terus ada Triangle of Sadness. Ini basically tentang sosial commentary gitu. Feeling gue sih ya kayaknya bukan bukan pemenangnya. Tapi dia kemarin sempat menang Palme d'Or ya. Jadi, dan buat gue sendiri ini film yang cukup oke sih. Dan kalau ngomongin film ini yang gue inget ya, ini dibagi jadi dua bagian. Fabelmans ini yang agak tricky gitu, karena ini love letter untuk pencinta film. Jadi semua yang kerja di industri ini ya pasti punya soft spot ya untuk film ini. Sangat mungkin menang juga gitu. Terus ada All Quiet on the Western Front. Kayaknya ini bukan pemenang Best Picture, karena menurut gue ya sesimpel yang lain lebih bagus gitu. Walaupun ini bukan film yang jelek. Um, yang gue inget juga ini agak sedikit berat sih dari sisi topik juga. Dan ada Avatar 2. Tahun ini tuh ada dua legend ya. Itu ada James Cameron sama Steven Spielberg. Feeling gue Avatar 2 sih kayaknya bukan pemenangnya gitu. Dan tapi di antara semuanya kayaknya ini yang paling laku gitu. Walaupun dari sisi budget itu terhitung besar juga untuk film ini ya. Bahkan sampai sekarang per gue record itu masih tayang di kota gue untuk versi, terutama untuk versi IMAX dan versi 3D-nya gitu, dan masih ada juga yang nonton gitu. Terus ada Elvis, kayaknya nggak menang di sini, tapi feeling gue mungkin punya kesempatan lebih besar untuk di Best Actor-nya ya. Dan terakhir ini ada film Tar. Gue sendiri belum nonton film ini, jadi gue nggak bisa bicara banyak. Cuma kayak seinget gue ini film yang 3 jam ya kalau nggak salah, hampir 3 jam atau 3 jam, gue lupa sih, tentang musik gitu kan. Jadi total ada dua film yang belum gue tonton, Woman Talking sama Tar. Sisanya udah pernah gue tonton dan gue review juga di channel ini. Kalian bisa cek ya untuk film masing-masing. Dan buat gue sendiri kalau ngomongin pemenangnya, kemungkinan besar yang akan menang itu ada di
Everything Everywhere All at Once gitu. Sesimpel karena diversity. Terus di nomor 2 dan ketiga itu antara Banshees atau Fabelmans gitu. Antara tiga itu sih. Cuma feeling gue yang paling besar kemungkinan menangnya atau feeling gue yang bakal menang sih ya Everything Everywhere All at Once gitu. Walaupun Top Gun ya itu film terbaik nomor 2 di tahun kemarin versi gue. Menurut gue di antara semuanya itu yang paling fun untuk ditonton ulang. Dan sayangnya After Sun juga nggak masuk di sini gitu. Karena belum lama gue habis nonton film itu, film After Sun. Itu film yang keren banget buat gue gitu. Mungkin kalau bisa ditukar gue akan nuker After Sun dengan All Quiet on the Western Front sih. So, itu aja opini gue mengenai nominasi Oscar kali ini dan terhitung cukup merata juga dari film-filmnya juga terhitung oke-oke sih untuk yang Oscar kali ini ya. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.